Masih bersama dengan Dr. Tirta dan juga Dr. Reisa, saya langsung ke Dr. Reisa terlebih dahulu. Dokter, kalau kami yang memilih transportasi umum dan juga harus keluar rumah untuk keperluan mendesak, tapi bagaimana upaya kami agar tidak ikut menyebarkan virus corona ini meskipun kita tidak tahu ada gejala atau tidak di dalam diri kita? Iya, betul. Tentunya kita harus berusaha menghindari sih pegang-pegang apa yang semua orang pegang, kayak misalnya gagang pintu, pegangan dis, handle, dan lain sebagainya. Kalaupun harus terpaksa pegang, ingat harus selalu langsung membersihkan tangan, jadi harus cuci tangan. Terus usahakan jangan letakkan tas atau bawa barang belanjaan kita atau apa yang kita bawa di lantai atau di bagian bawah dari bus atau keretanya. Terus hindari dari menggunakan handphone di tempat umum. Terus jangan ngemil kalau lagi naik transportasi umum, kan banyak kontaminasi dari luar, takutnya apalagi tangannya kotor. Dan usahakan begitu turun, begitu keluar dari transportasi umum, oh ya sebelum membayar juga kan pegang uang tuh. Nah itu setelah megang uang harus langsung cuci tangan. Dan jangan pegang-pegang muka atau anggota tubuh lainnya, terutama hidung, mulut, mata, sebelum tangan kita dipastikan bersih. Dan jangan lupa harus jaga jarak. Jadi kalau misalnya lihat angkutan umumnya nggak memadai, penuh berdesak-desakan, lebih baik jangan, tunggu sampai giliran selanjutnya. Jadi jangan dipaksakan untuk ikut ke dalam kerumunan yang penuh dan massal seperti itu, di mana kita tidak bisa menjaga 1-2 meter di dalamnya. Oke, pandangan dari Dr. Tirta. Kalau dari saya sendiri sih, sebelumnya saya melalui tayangan ini ingin mengatakan kepada masyarakat, kita hari ini sudah kehilangan salah satu seorang pahlawan yang jujur sangat berharga di Indonesia, yaitu almarhum, saya sudah boleh sebut, karena sudah disebutkan oleh UGM, yaitu almarhum Profesor Iwan, yang merupakan guru besar farmakologi, yang telah menemukan obat buat rombongan embarkasi haji tahun 2013, yang memasukkan dan merumuskan obat-obat yang masuk BPJS, dan beliau meninggal karena infeksi corona. Dan beliau, Prof. Iwan, merupakan sosok yang sangat jujur berarti buat para dokter di Indonesia. Beliau meninggal dikarenakan tertular virus corona ketika penelitian di Jakarta mengenai obat tersebut. Jadi beliau kemarin tadi sudah dimakamkan dalam keadaan isinya semua adalah banyak diberikan proteksi dan kawan-kawan. Dan hari ini biarkan tenaga medis yang hari ini berjuang buat kalian semua di rumah. Jadi kalian cukup stay di rumah dan biarkan teman-teman kami, para relawan dan dokter yang berjuang di rumah sakit. Cara membantu supaya penyebaran infeksi ini supaya turun karena ada kurva adalah cukup stay di rumah. Dan buat kalian yang masih kerja, proteksi diri kalian masing-masing dengan cara cuci tangan yang benar. Cuci tangan yang benar gimana? Banyak ada di tutorial YouTube. Ya YouTube kan banyak ya, jangan dibuat-buat main nonton-nonton game doang ya, kuota-kuota itu. Tontonlah tutorial cara cuci tangan yang baik, cara batuk yang sopan. Jadi kalau batuk jangan sengaja. Contohin dong. Iya, gini kalau batuk ya, ditutup dengan siku. Buang ludah jangan sembarangan, ini paling fatal nih kebiasaan. Dan jangan pernah yang namanya kalau kita ngomong tuh langsung, misalkan saya gini mau, nah gitu yang sopan. Itu tuh melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena corona atau COVID-19, teman-teman sekalian ya, itu kalau kena ke orang dewasa, dia nggak bergejala. Ini udah bukan saatnya kita menenangkan masyarakat ya. Kita nggak boleh panik, tapi kita harus waspada. Jadi virus corona kalau kena orang dewasa itu tidak bergejala. Bisa jadi kita baik-baik aja, tetapi kita ketika pulang ke rumah, tidak cuci tangan, langsung main ke kamar, orang tua kita ternyata udah sepuh. Itu yang masyarakat harus tahu, Dokter Tirta. Selengkapnya ini sesaat lagi kami bahas di Kabar Petang, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Buset, jago banget kamu.